Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Walid Umar. Pada video kali ini kita akan membahas terkait AA panel ya. Dimana di sini kita akan mencoba fitur dari AA panel, yaitu fitur WP Tools ya, yang akan kita coba demokan sama-sama. Dimana kita pada video kali ini akan mencoba untuk melakukan proses instalasi blok WordPress ya. Jadi pertama-tama kita login terlebih dahulu. Oke, jadi panel ini ya kita install pada infrastruktur VPS dari yang saya dapatkan dari Business Geo Cloud ya, di mana VPS ini memiliki atau menggunakan sistem operasi Ubuntu 24.04 ya. Selanjutnya versi dari panel yang kita gunakan adalah versi 7 ya. Dan untuk resource-nya itu CPU-nya menggunakan AMD EPYC Genoa prosesor dengan clock prosesor 2, sekian GHz ya. Selanjutnya menggunakan RAM 1 GB dan storage-nya adalah 30 GB ya. Jadi untuk instalasi sistem operasi dasarnya itu memakan kapasitas 26%. Selanjutnya kita bisa pantau ya, di sini ada traffic dan ada disk I/O ya, untuk memantau traffic jaringan, konektivitas. Kita juga bisa lihat atau bisa melakukan proses monitoring ya secara real time ya. Oke, ini adalah load average. Di sini adalah load tile ya. Ada resource penggunaan CPU, ada memori, dan network I/O dan disk I/O ya. Proses-proses apa saja yang menggunakan. Untuk langkah awal ya, kita akan melakukan atau mencoba fitur WP Toolkit ya, yang saat ini baru saja di launch pada fitur terbaru pada versi terbaru dari AA panel ya. Jadi kita masuk ke WP Toolkit. Kita akan menambahkan sebuah blok baru ya, dimana kita juga sudah menyediakan domain. Di sini kita bisa add WordPress-nya. Untuk domainnya kita buatkan, ini sudah saya sediakan sebelumnya, blog.walidumar.cloud ya. Di sini kita cukup memasukkan website title ya, blog 1 demo. Oke, selanjutnya language-nya kita bisa sesuaikan. Kita bisa bahasa Indonesia. Terus kita juga bisa menentukan versi PHP yang akan digunakan. Di sini defaultnya PHP 8.4 ya. Selanjutnya WP versinya kita pilih WordPress version yang terbaru. Oke. Selanjutnya di sini kita diminta untuk memasukkan username ya. Oke, itu passwordnya. Untuk emailnya kita masukkan juga, dan ini di sini untuk prefix webnya ya. Nah, kalau sudah, kita bisa confirm, maka akan terinstall ya. Maka akan dilakukan proses pembuatan website menggunakan domain blog1.walidumar.cloud ya. Kita cukup menunggu hingga proses pembuatan blognya selesai. Oke, sudah berhasil. Selanjutnya di sini kita akan melakukan proses pembuatan lagi untuk blog yang kedua, blog2.walidumar.cloud. Blog 2. Kita bisa tentukan bahasa, username-nya, passwordnya. Oke, nah jika sudah kita bisa confirm lagi, maka akan dibuatkan blog yang kedua ya dari WordPress-nya. Oke, kedua blognya sudah aktif ya dan sudah jalan. Nah, di sini yang membedakan antara fitur website dan fitur WP Toolkit yang ada di
panel yang terbaru adalah di sini terdapat fitur vulnerability scan ya. Jadi di sini kita bisa lihat ya, potensi ancamannya itu akan kelihatan. Kita juga bisa melakukan proses backup ya, backup, melakukan cloning ataupun melakukan manajemen plugin, tema, dan melakukan protection dan integration check pada web kita ya. Nah, di sini kita bisa cek atau kita bisa open juga ya, apakah bloknya sudah terinstall. Oke, blok 2-nya sudah berhasil diinstal ya. Kita sudah cek blok satunya kayak juga sudah berhasil terinstall. Oke, jadi ada 2 domain. Nah, selanjutnya kita akan mengaktifkan fitur HTTPS ya. Untuk mengaktifkan fitur HTTPS, di sini kita cukup klik menu domainnya. Selanjutnya kita masuk ke menu SSL. Nah, di sini kita bisa pakai atau kita bisa gunakan Let's Encrypt untuk bisa mengissue blok sertifikat SSL-nya secara otomatis. Jika sudah pilih Select All, kita bisa apply and open. Create order. Ya, sistem panelnya sedang melakukan proses request sertifikat SSL untuk web yang akan kita gunakan ya. Oke, SSL-nya sudah berhasil menggunakan Let's Encrypt. Nah, untuk opsi ini kita aktifkan ya. Jadi kita akan memaksa pengguna itu untuk bisa menggunakan HTTPS. Jika sudah, kita bisa save dan berhasil di save ya. Kita bisa masuk kembali di blok 1. Oke, sekarang blok 1 sudah secure ya. Sudah sertifikat SSL-nya sudah aktif. Oke, itu fitur selanjutnya ya, kita bisa melakukan migrated ya. Kita bisa melakukan migrasi ya. Misalnya kita punya website yang ada di provider hosting lain, kita bisa langsung migrasi melalui menu ini ya. Menu migrated. Fitur lainnya adalah fitur clone ya. Kita bisa melakukan cloning terhadap web kita ya. Kita mau cloning ke direktori mana, apakah membuat subdomain ataukah menggunakan domain baru ya. Nah, kalau subdomain, domainnya apa ya? Jadi kita harus menyediakan letak domainnya dulu. Selanjutnya ada fitur plugin. Nah, di fitur plugin ini kita bisa melakukan manajemen plugin pada WordPress melalui panel ini ya. Kita bisa aktifkan. Misalnya kita aktifkan plugin dari Akismet untuk anti spam. Kita bisa aktifkan juga auto update ya. Jadi fiturnya sudah sama persis dengan yang ada di cPanel Enterprise ya. Jadi sudah ada fitur WP Toolkit ya. Kita bisa cek di base setup ya. Kita bisa upgrade versi dari WordPress-nya ke versi yang terbaru tanpa melakukan proses login. Selanjutnya untuk tema juga kita bisa install ya, kita bisa tambahkan kalau kita punya tema. Di sini juga sudah menyediakan preview tema terbaru. Kita akan coba install beberapa tema yang akan kita gunakan. Oke, sedang melakukan proses instalasi untuk temanya. Jadi semuanya bisa kita manage dari sini ya. Oke, tema pahlawannya sudah terinstall. Sekarang kita bisa aktifkan yang ini ya. Oke, sekarang tema pahlawannya sudah aktif. Kita bisa refresh. Dan harusnya temanya sudah terganti otomatis. Jadi itu kelebihan dari fitur WP Toolkit. Kita tidak perlu otak-atik WordPress-nya secara langsung ya dari WP Admin. Semuanya bisa di-manage dari sisi panelnya. Untuk plugin juga sama ya. Kita bisa install pluginnya dari panel backend-nya. Oke, dia akan install secara otomatis. Jadi kita tidak perlu melakukan proses instalasi secara manual ya. Oke, jika sudah terinstall, kita bisa close. Dan kontak formnya kita bisa on kan ya. Auto update-nya juga.
Oke, ya itu fitur-fiturnya ya. Selanjutnya ada fitur security. Kita bisa tambahkan limitasi akses untuk file ataupun directory tertentu ya. Dimana misalnya kita punya sebuah directory seperti WP admin ataupun WP login. Ketika kita tidak ingin orang lain mengakses directory tersebut, kita bisa tambahkan semacam authentication ya di sini. Kita bisa berikan daily access ya, add limited access ya, untuk ekstensi apa saja yang tidak bisa diakses dan path-nya ada di mana. Terus ada hotlink protection ya, untuk ekstensi-ekstensi yang kita akan izinkan ataupun kita akan disable ya, seperti itu. Selanjutnya di sini ada fitur di config ada set directory, kita bisa aktifkan fitur anti cross-site scripting attack ya, write access log, kita bisa berikan password access. Kita bisa masuk ke config file, ini adalah konfigurasi virtual hostnya ya. Ada URL rewrite, kita bisa melakukan konfigurasi HT access. Kita bisa setting redirect, kita bisa reverse proxy dan traffic control ya di sini. Ada versi PHP, kita bisa berganti versi PHP dengan mudah ya. Dan ada access lognya. Access lognya kita bisa pantau secara real time ya. Jadi ketika kita refresh, itu akan kelihatan akses lognya akan kelihatan di sini. Terus ada error log ya, ada log security analysis. Jadi kita bisa lihat di tanggal ini ada berapa potensi cross-site scripting ya, potensi-potensi serangannya, ada berapa serangan SQL dan proses scanning yang dilakukan pada server kita. Oke, itu protection. Terus kita bisa juga melakukan integration check ya. Ketika kita mencurigai bahwa di WordPress kita sudah di-CCP oleh backdoor, kita bisa lakukan proses integrasi check ya. Kita bisa verifikasi ataupun kita bisa lakukan reinstall untuk web WordPress kita. Selanjutnya kita juga bisa backup ya. Di sini ada fitur backup. Kita bisa backup secara real time dan kita bisa restore ya. Misalnya kita akan backup pada hari ini jam 6.51 ya. Ini adalah full backup. Misalnya besok kita bisa melakukan proses restore lagi ya ke hasil backup yang ada. Kita bisa lihat di sini existing backupnya sudah ada. Jadi kita bisa melakukan proses backupnya secara sesuai dengan kebutuhan kita tentunya. Kita bisa backup. Ya, backupnya otomatis tampil ya. Kita juga bisa download hasil backupnya ya. Hasil backupnya akan terdownload. Dan kita bisa melakukan proses restore ya. Restore hasil backupnya. Will be restore site and file database, confirm. Dia akan melakukan restore pada waktu backup yang kita sudah lakukan ya. Misalnya pada tanggal berapa. Dia akan melakukan restore kembali seperti itu. Oke, sekian video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.